Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirul Wahyu Aziz dengan NPM 2020-21549. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, adab dan etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa dan bernegara. Yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pengertian akhlak dan keutamaannya. Dalam Islam, akhlak mengacu pada perilaku dan sikap moral seseorang yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Akhlak dan Islam dikenal dengan istilah akhlak atau akhlakul karimah. Ini mencakup tindakan dan sikap baik serta sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan utama akhlak dalam Islam adalah mengarahkan setiap individu yang hidup, yang bermoral, bertanggung jawab, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa keutamaan akhlak dalam Islam. Yang pertama adalah takwa atau ketakwaan. Akhlak yang baik dalam Islam didasarkan pada takwa, yaitu kesadaran dan ketaatan yang kuat terhadap perintah Allah. Takwa mengarahkan individu untuk menghindari perbuatan dosa dan melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu ihsan atau keindahan. Akhlak dalam Islam mencakup prinsip ihsan, yaitu melakukan setiap tindakan dengan keindahan dan kesempurnaan. Ini berarti melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh dedikasi, konsistensi, dan kemampuan terbaik baik dalam ibadah kepada Allah maupun dalam hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga ada husnul khuluq atau sifat mulia. Akhlak yang baik dalam Islam berfokus pada pengembangan sifat-sifat mulia seperti kesabaran, kejujuran, kerendahan hati, keadilan, dan kasih sayang. Individu muslim diharapkan memiliki sikap yang baik dalam segala aspek kehidupan dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan kemurahan hati. Yang keempat adalah tawadu atau kerendahan hati. Islam mengajarkan pentingnya kerendahan hati. Seorang muslim harus rendah hati dalam bersikap dan menghormati orang lain, tanpa merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Tawadu membantu membangun kerjasama yang harmonis dan saling menghormati dalam masyarakat muslim. Yang kelima yaitu ada akhlak al-karimah atau sikap mulia. Akhlak dalam Islam juga mencakup sikap mulia seperti memaafkan, berbuat baik kepada orang lain, menolong sesama, dan memperlakukan semua orang dengan adil dan kebaikan. Mengembangkan sikap mulia ini merupakan salah satu tujuan utama dalam memperbaiki akhlak dalam Islam. Dengan mengembangkan akhlak yang baik dalam Islam, individu muslim diharapkan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, membangun hubungan yang harmonis dengan Allah dan sesama manusia, serta mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam dunia dan akhirat. Tema selanjutnya yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Etika dan proses belajar memiliki hubungan yang saling terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang sedemikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruknya sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia setiap saat. Dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa murid haruslah yang pertama, hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali karena merupakan kebutuhan. Yang kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran dan menghafalkannya.
Yang ketiga, hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap pendidiknya. Yang keempat, hendaklah peserta didik patuh kepada pendidiknya dan membicarakan segala urusannya. Tema selanjutnya yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Namun, sebelum menjelaskan tentang etika atau lebih khusus lagi akhlak dalam bernegara, alangkah baiknya dijelaskan tentang beberapa hak dan kewajiban seseorang warga negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak warga negara dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara dari negaranya yang diatur oleh undang-undang, sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim, kapan saja dan di mana saja. Kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat Muqasidus Syariah yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama atau hifzuddin, hak hidup atau hifzun nafs, hak intelektual atau hifzul aql, hak kekayaan atau hifzul mal, dan hak turunan atau hifzun nafs. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun toibatun warobun ghafur akan tercapai. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material atau non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Tema keempat atau yang terakhir yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Dalam Islam, musyawarah adalah proses diskusi dan konsultasi antara individu atau kelompok dalam rangka mencapai keputusan bersama yang berkaitan dengan masalah-masalah umat atau masyarakat. Musyawarah dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam pengambilan keputusan dalam Islam, yang menekankan pentingnya memperhatikan pendapat-pendapat berbagai pihak sebelum mengambil keputusan akhir. Pengertian musyawarah dalam Islam mencakup beberapa aspek penting, antara lain yaitu pertama, kesepahaman. Kesepahaman yaitu musyawarah bertujuan untuk mencapai kesepahaman dan mencari solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi.
Tujuan akhirnya adalah mencapai konsensus atau keputusan bersama yang menguntungkan semua pihak. Kedua, ada keadilan. Dalam musyawarah, setiap pendapat dan argumen diperlukan secara adil. Semua pihak memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya tanpa diskriminasi ataupun pengucilan. Etika berdemokrasi dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam konteks demokrasi. Beberapa prinsip etika berdemokrasi dalam Islam antara lain, yang pertama ada keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem demokrasi. Semua warga negara harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau latar belakang lainnya. Kedua, ada konsultasi. Prinsip musyawarah menjadi bagian penting dalam etika berdemokrasi Islam. Para pemimpin dan warga negara harus saling berdiskusi dan berunding dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan bersama. Ketiga, ada harkat dan martabat manusia. Etika berdemokrasi dalam Islam mendorong perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berpartisipasi dalam proses politik, dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Penting untuk perlu kita catat bahwa konsep musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam terkait dengan nilai-nilai universal dalam Islam yang melibatkan keadilan, kebersamaan, dan kepentingan umum. Konsep ini dapat diimplementasikan dalam konteks sistem politik yang berbeda dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 4 tema tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.